Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8B ingin mempresentasikan tugas video sejarah kebudayaan Islam yang bertema 6 ulama Qutbus Sittah masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Muzainatul Aula. Saya Karamadani Putri. Saya Siti Rahma. Saya Najwa Mayani. Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Jafi bin Batisbah Al-Bukhari. Lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Saqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang wara, seorang ulama bermazhab, memiliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan, menuntut ilmu sejak ia berumur 10 tahun. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih. Karya Imam Bukhari: 1. Sahih Bukhari. 2. Al-Adab Al-Mufrad. 3. Ad-Dufa As-Sahir. 4. At-Tarikh As-Saghir. 5. At-Tarikh Al-Awsat. 6. At-Tarikh Al-Qasir. 7. At-Tafsir Al-Kabir Al-Hal. 9. Ar-Raful Yadain fi As-Salah. 9. Barul Al-Walidain. 10. Ad-Dufa Al-Hibah. 2. Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Qushairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah, 817 Masehi di Naisabur. Saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawara'a An-Nahar. Daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kurang lebih 150 tahun pada masa dinasti Samanid. Bahkan, kota Naisabur dikenal juga saat itu sebagai salah satu kota ilmu, tempat berkumpulnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil pada usia 10 tahun. Setahun kemudian Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikannya penggembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadis. Karya-karya Imam Muslim: 1. Al-Jami As-Sahih. 2. Al-Musnad Al-Kabir. 3. Al-Asmah Wal Kun Al-Lal. 4. Al-Qaran. 5. Su'alat Ahmad bin Hambal. 6. Al-Intifa bi Uhubisiba. 7. Al-Muhadramain. 8. Man laisa lahu illa rawin wahid. 9. Kitab Auladis Saba.
10. Kitab Awham al-Muhaddisin. 3. Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lain untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan hasil penyaringannya dilakukan dalam kitab As-Sunan. Abu Dawud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan karyanya itu dipuji oleh Ahmad bin Hanbal, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam mazhab. Karya-karya Imam Abu Dawud: 1. Kitab As-Sunan, Sunan Abu Dawud. 2. Kitab Al-Marasil. 3. Kitab Al-Qadar. 4. An-Nasikh wal Mansukh. 5. Fadail al-Amal. 6. Kitab Az-Zuhd, Dalail An-Nubuwah. 7. Ibtida al-Wahyu. 8. Anbar al-Khawarij. 4. Imam Tirmizi. Imam Tirmizi banyak mengarang kitab, diantaranya Kitab Al-Ilal, Kitab Asma al-Ashabah, Kitab Al-Asma, Al-Kuna, dan yang terkenal adalah Kitab As-Sunan. Dalam bab hadis, Hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis Hasan. Di antaranya keistimewaan Kitab As-Sunan adalah yang disyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapan beliau, Kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kitab At-Tirmizi menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Karya-karya Imam At-Tirmizi: 1. Kitab Al-Ilal. 2. Kitab Asma Ashabah. 3. Kitab Al-Asma Al-Kuna. Yang terkenal adalah Kitab As-Sunan atau sering disebut dengan Sunan At-Tirmizi. 5. Imam An-Nasai. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman bin Su'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai. Dinisbatkan dengan kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rahawahi, dan ulama-ulama lain dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya, setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara para gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kasyam, Imam Abu Dawud, dan Imam Abu Isa At-Tirmizi. Karya-karya Imam An-Nasai: 1. As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai. 2. As-Sunan Al-Mujtaba. 3. Kitab At-Tamyiz. 4. Kitab Ad-Du'afa. 5. Qasaib Ali. 6. Musnad Ali. 7. Musnad Malik dan Manasik Al-Haji. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah, 925 Masehi, dan dinamakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. 6. Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Arabi Al-Qazwini, lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada 204 Hijriah, 824 Masehi. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan menekuni bidang ilmu hadis. Pada usia 15 tahun, kepada seorang guru ternama, Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Sebutan Majah dinisabkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab'at. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Rai, Teheran,
Basra, Kufa, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Bakat dan minatnya di bidang hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.